Tes, halo semuanya ya. Balik lagi ya, kita bahas barang baru, barang budget yang lagi rame di komunitas luar negeri ya. Jadi ada satu in-ear monitor yang mungkin kemarin itu sempat diramaikan oleh Larry Fulton, apa tuh ya? Ini dari grup audio luar negeri ya. Mungkin dari apa ya? Kalau nggak salah TV Reviews atau apa ya. Ini kan vokalannya bagus, presentasi stagingnya juga mantap, low range-nya sweet, high frekuensinya juga masih oke gitu aja. Tapi salah satu in-ear monitor yang price to performance-nya tuh bagus banget ya di harganya dia. Nah kali ini mereka in-ear monitor ini juga digadang-gadang seperti itu, dan mereka hadir dalam 3 warna yang seperti gua pegang sekarang ini. Ada warna hitam, warna birunya kayak gini, dan warna merah hitam ya. Ini adalah 7Hz Aero. Langsung aja kita bahas simpelnya, mulai dari apa ya, latar belakang dikit, bahas spesifikasi juga ya. Oke, kalau gua sih lihat dari packaging aja ya sementara ya. 7Hz Aero dia menggunakan driver 9,2 mm, kecil drivernya ya, dan dia lumayan deep, 5-20.000 kHz. Artinya dia frekuensi terendah di subbassnya itu 5 Hz. 20.000 Hz itu frekuensi tertinggi yang bisa dia capai. Sensitivitasnya 104 desibel 1 kHz. Impedansinya mungkin sekitar 27 ohm, dan itu aja sih yang mungkin gua bisa ini ya, bisa lihat dari keterangan boxnya. Ini monitor ini 27 ohm, agak berat ya. Kalau di drive dengan ponsel biasa mungkin 32 ohm itu ya agak kerasa, butuh amplifier. Kadang juga kerasa letai. Nanti berarti kita nyobanya juga harus pakai ini ya, DAC. Kita coba pakai DAC. Nah, soal build quality dari 7Hz Aero ini, sebenarnya bahannya itu sebagian besar housingnya terbuat dari plastik. Warnanya colorful, terbuat dari plastik. Terus housing bagian belakangnya itu transparan, dan ukuran nozzle sih nggak terlalu besar, cuma sekitar 4,5 mm mungkin ya. Tapi kabelnya nggak detachable ya, kabelnya itu persis dengan kabel bawaan dari 7Hz itu 02, jadi persis pak kabelnya. Jadi kabelnya tipis, agak warna coklat gitu ya. Nah tadi setelah Aero kita coba nih dengan DAC pakai Blond V1 ini, emang sih menurut gua ada perbedaan yang lumayan signifikan dari karakter suaranya. Yang pertama, bassnya terdengar jadi lebih bold ya, tetap dalam frekuensi low yang deep, tapi lebih bold, lebih tebal di mid bassnya. Mid bassnya jadi lebih impactful, lebih tegas, nggak letai lagi. Mid range-nya jadi lebih open dikit ya, lebih enak lah didengerin. Suara presentasi suara itu lebih santai kalau di mid range-nya. Jadi nggak ada kesan sibilance atau yang terlalu mengganggu gitu ya frekuensinya. Tapi masih ada kesan sweet gitu ya, ada kesan yang menyenangkan gitu ya. Dan untuk high frekuensinya sih oke lah. Ya bisa dibilang tidak terlalu extend, tapi nggak buntung juga sih sebenarnya. Jadi ya pas aja. Emang karakternya agak warm ini. Untuk staging sih ya kita gimana ya, kalau kita ngomongin sih kesannya memang in-ear monitor ini tuh simple banget ya. Secara tonal tuh bagus. Untuk staging sih so-so ya. Stagingnya so-so tuh biasa aja, nggak ada yang terlalu istimewa, nggak jelek juga tapi nggak juga bagus juga. Dalam artian kenapa? Karena kalau kita lihat housingnya itu tidak terlalu memiliki ruang acoustic chamber, pipih sekali, sehingga tidak terlalu banyak resonansi yang bisa dibuat, ataupun tidak terlalu banyak ruang akustik yang bisa menghasilkan presentasi suara yang holografik atau gimana ya. Tapi ketika gue dengerin sebenarnya semua instrumen kebanyakan sih tertata rapi, tapi presentasi stagingnya tuh lebih flat aja, lebih kayak nggak terlalu deep, nggak deep, malah mungkin terkesannya hanya sebatas ini aja ya, sebatas flat ini ya, kayak instrumen itu tertata flat aja, agak sedikit ini miring ini ya, spherical. Tapi ya untuk harga 200.000 ya kita kayak nggak terlalu bisa komplain. Cuman menurut gua mungkin ini untuk harga segitu oke. Banyak pesaingnya yang emang harga-harga segitu tuh pasar yang keras ya. Let's say mungkin dengan harga 200 juga ada Moondrop 2 yang memang lebih matang secara build quality, secara ini
desain dan juga secara tampilan dan lain sebagainya, gue rasa Moondrop Q 2 itu lebih representatif untuk earphone hi-fi consumer ya, dibandingkan dengan Aero ini yang istilah kata ya gue bilang nih ya consumer abis ya. Jadi ya buat yang simple aja ya, buat orang-orang yang pakai rusak habis itu buang. Harganya berapa sih? 200 setengah. Nah, ini mepet banget sama Moondrop cuy ya. Tapi ya emang sih balik lagi ke preferensi kali. Kalau saya sih dalam beberapa lagu yang mungkin terlalu bisa detailnya bisa cukup warm, ini oke, nggak gampang capek ya, mungkin agak nostalgia sama karakter blonde BL03 itu mungkin hanya sekedar tonalnya ya, tonalnya tuh mirip tapi nggak dengan teknikalitasnya. Blonde BL03 ada sedikit sparkling di frekuensi atasnya yang lebih kerasa dibandingkan ini. Ini dua in-ear monitor yang berbeda, tapi gue nggak bilang ini in-ear monitor yang jelek, ini in-ear monitor yang bagus di harga 250.000, tapi saingannya banyak. Udah itu aja sih kesimpulan dari gua. Kalau kalian suka nyoba barang-barang baru, ini jadi alternatif untuk ya sekedar punya buat selingan lah ya, punya karakter warm, ini masuk. Untuk ya mungkin penasaran mau ngulik, mau dibikin detach gitu ya, terserah gitu ya, terserah kalian ya. Tapi menurut gua dia tampil apa adanya seperti ini di harga 250.000-an sih, menurut gua 100 ribuan lebih dikit lah. Tapi yang menarik menurut gua pertama itu adalah masalah fitting. Soal kenyamanan fittingnya, in-ear monitor ini sangat bagus ya. Jadi posisi yang paling optimal sih menurut gua over ear, walaupun dia nggak ada ear guide untuk telinga ini, tapi dipasang over ear tuh nyaman dan enteng banget. Kenapa? Karena bahannya dari plastik, itu pertama. Dan seolah-olah kita nggak pakai apa-apa gitu ya. Ya walaupun ini kesannya itu kayak bukan produk hi-fi, tapi gua ngerasainnya ini praktikal banget. In-ear monitor yang bisa gua pakai sehari-hari dan betah berjam-jam karena fittingnya yang nyaman. Nah, kita lanjut ke ini ya. Mungkin kalau kabelnya juga udah bagus karena memang sama yang dipakai di seri intinya gua nggak nemu masalah sama kabel ya. Nah, tadi sempat gua bilang bahwa in-ear monitor ini optimalnya itu bisa lebih oke kalau pakai DAC. Nah, ketika gue nggak pakai DAC, in-ear monitor ini menghasilkan karakter suara yang cenderung warm tapi agak letoy ya, kurang powerful, kurang menggigit lah. Mungkin karena akibat tadi impedansinya mungkin sekitar 27 ohm, agak berat untuk ponsel ngedrive ya. Jadi potensinya driver nggak optimal. Untuk percobaan kali ini mungkin gue akan pakai DAC dongle dari Blonde yang seri kita tahu sebelumnya udah kita bahas, ada Blonde V1 ini. Ya memang karakternya ini agak warm juga, tapi setelah kita coba nanti kita bakal tahu kesimpulannya seperti apa. Sayangnya kita cuma bisa nyobain dari port single ended ya, kita belum bisa nyoba dari port balance karena memang yang pertama memang Seven Aero ini tidak memiliki variasi konektor, bahkan untuk variasi mic pun juga belum ada ya. Jadi mungkin sih kalau saran gua pertama mungkin dia ngasih variasi, ada yang bisa pakai mikrofon. Nah itu justru malah rame menurut gua. Semua kembali ke teman-teman semua, pilihannya gimana. Kalau mau nyobain mampir aja ke CSI Zone ya, jangan lupa kita ada demo unitnya dan kalian bisa feel free itu nyobain ya.